Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutia Fadilah yang akan menemani kamu selama 5 menit ke depan. Self-awareness itu artinya kita menyadari diri kita ini seperti apa. Yang pertama, sadar kita ini lagi merasa apa, entah itu sedih, atau marah, atau bahagia, atau takut. Nah, yang kedua, kita juga sadar alasan dibalik kita merasa seperti itu. Yang ketiga, kita juga memahami kelebihan dan kekurangan kita itu seperti apa. Dan yang terakhir, kita juga memahami bahwa perilaku yang kita kasih kepada orang lain itu juga punya dampak. Contohnya nih, lagi marah nih, terus kita ngomel, nanti ujung-ujungnya nyesel gak? Nah, tapi kalau kita paham self-awareness, kita, oh iya sadar nih gue lagi marah, terus juga gue alasannya ini, oh berarti gue harus kayak gini. Menurut saya, kasus yang terjadi di UIN Suska Riau yang lagi booming-boomingnya nih sekarang, itu sangat memprihatinkan. Kampus yang seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar, tapi justru malah menjadi lokasi terjadinya tindak kekerasan terhadap mahasiswi. Dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa masalah emosi atau perasaan yang tidak dikelola dengan baik bisa berujung pada tindakan yang berbahaya. Menurut saya, hal seperti ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keselamatan mahasiswa di lingkungan pendidikan. Karena itu, kampus perlu meningkatkan sistem keamanan sekaligus memberikan edukasi tentang pengendalian emosi dan penyelesaian masalah secara sehat. Dengan demikian, bisa mencegah kejadian yang seperti ini agar tidak terulang kembali. Overthinking yaitu kondisi di mana kita selalu memikirkan sesuatu secara terus-menerus. Nah, teman-teman, dampaknya apa? Dampaknya kita bisa stres, kita juga bisa sulit untuk mengambil keputusan. Karena kita terlalu memikirkan penilaian orang lain terhadap diri kita sendiri. Gitu, teman-teman. Contohnya nih, saya mau presentasi, tapi saya terlalu memikirkan, aduh nanti kalau pas presentasi ngeblank gimana ya, aduh kalau nanti pas presentasi aku belibet ngomongnya gimana ya, aduh nanti penilaian orang lain terhadap aku gimana ya, nanti aku kalau gini kalau gitu-gitu itu gimana ya. Nah, itu teman-teman, itu yang gak boleh. Terus solusinya gimana? Kita harus membedakan antara penilaian diri kita pribadi dengan penilaian orang lain. Yang pertama yaitu ada analisis audiens. Jadi ketika public speaking nanti, kita harus mengetahui audiensnya itu apakah anak-anak, ataukah remaja, ataukah orang dewasa, atau lansia, agar komunikasi atau bahasa yang kita pakai kepada mereka itu disesuaikan pula, teman-teman. Yang kedua ada struktur presentasi yang efektif. Kalau kalau public speakingnya memakai PPT-nya pun harus disesuaikan dengan apa topik materi yang kita bahas kepada audiens. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan bahasa yang efektif. Nah, kalau audiens kita berbahasa Inggris, maka kita pun harus menyampaikan dalam bahasa Inggris. Kalau rata-rata audiensnya itu berbahasa Sunda, maka kita pun harus menyampaikan dalam bahasa Sunda. Jangan ketika audiensnya di situ dominan berbahasa Indonesia, tapi kita memakai bahasa Inggris. Kenapa? Nantinya pesan yang kita sampaikan itu tidak efektif, teman-teman. Selanjutnya ada pengelolaan waktu. Nah, waktu di sini juga penting. Jangan terlalu lama atau jangan terlalu sedikit. Harus sesuai dengan acaranya. Kalau kita diberi waktu 10 menit, ya berarti kita menyampaikannya pun harus dalam kurun waktu 10 menit. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa tubuh. Bahasa tubuh di sini itu seperti apa? Yang pertama yaitu ada tangan. Contohnya ketika kita meyakinkan audiens, jadi tangannya tuh kayak gitu tuh, ditambahkan bahasa tubuhnya yang seperti itu. Atau
Kontak mata pun di situ termasuk ke dalam bahasa tubuh, postur tubuh kita, ataukah bungkuk kayak gini atau kayak tegak. Nah, itu pun mencerminkan rasa percaya diri kita, teman-teman. Nah, selanjutnya konsistensi dalam suara. Jadi, dalam public speaking, kita tidak bisa langsung dari suara yang tinggi langsung ke rendah, tapi harus datar dulu atau konsisten. Kalau mau datar aja. Tapi biasanya itu tidak mungkin karena untuk meyakinkan atau memberi informasi tidak mungkin datar-datar aja. Selanjutnya yaitu manfaat dari public speaking itu sendiri. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi. Ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir, bisa juga membuka peluang karir. Oke teman-teman, jadi jangan pernah takut ya untuk memulai public speaking, karena orang-orang yang dulunya expert pun pernah merasa gugup, kurang percaya diri, dan itu wajar banget gitu. Ada kutipan nih yang mengatakan, kesempatan itu sering datang pada mereka yang berani bersuara. Oke, semoga bermanfaat. Sampai nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.